Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi, gak ada berita ya. Gini, gue ngelihat sih mungkin channel-channel lain lagi karena gak ada yang dibahas gitu ya. Jadi artinya ulang-ulang aja, pemecatan lah, pemecatan lah, pemain lah, ya itulah. Kan gue pernah bilang, cari duit dari channel Manchester United itu paling gampang. Bikin aja berita pemecatan gitu, banyak yang nonton gitu kan. Atau beli pemain yang antah berantah siapa gitu ya kan, beli pemain bintang gitu. Gampang ya. Cuman United Identity ini kan selalu membahas dari sisi yang lain ya, out of the box ya. Kalau channel-channel lain ya gue sih nggak mikirin ya. Mereka pasti bertanya cuman pemecatan. Wes, biar laku ya udah nggak apa, hak masing-masing. Tapi hak gue juga untuk menjaga kebahagiaan gue, yaitu apa, menjadi fans Manchester United. Jadi gini. Kemarin itu kan gue sempat bahas sedikit ya mengenai artikel dari The Athletic yang mengatakan bahwa begini, 3 rekrutan Manchester United di Januari ini itu semua adalah berdasarkan data science. Nah, jadi Diego Leon, Patrick Dorgu serta Aiden Heaven ya, mungkin juga sebelumnya kayak Seko Kone ataupun Chidobe Martin, itu semua dihasilkan dari hasil departemen data science-nya Manchester United. Jadi kalau bicara hierarki untuk perekrutan, ada tim rekrutmen ya, punya data science, dia kasih nama ke tim scouting yang dalam hal ini si Christopher Vivell. Ntar semua dirangkum, datanya bener gak nih, match nih dengan data science. Kemudian mestinya sih ke Dan Ashworth dulu ya, tapi sekarang ke Jason Wilcox baru kasih ke Amorim oke apa enggak gitu. Kalau Amorim oke, baru report lapor ke si Omar Berada untuk masalah uang, ada nggak uangnya. Kalau uangnya ada cuma segini, oke, Christopher Vivell, mungkin juga Omar Berada atau Jason Wilcox jalan buat negosiasi. Jadi proses itu panjang gitu loh ya. Mungkin kalau di Football Manager kan cuma 2-3 kali bolak-balik. By the way, 2025 nggak ada nih. Sayang juga ya, Football Manager 2025. Kalau di FM cuma bolak-balik 3 kali, lo naikin sedikit itunya gitu kan, baru bisa deal gitu. Untuk mencari datanya pun juga kadang-kadang ya memang repot, dia bisa seharian kan lo cari data pemain gitu. Nah, jadi sebetulnya Departemen Data Science itu memang menjadi salah satu visi dan misinya juga dari Sir Jim Ratcliffe untuk diperkuat gitu ya. Karena kenapa? Yang pernah gue bahas juga mengenai masalah science football, yang dimana udah beberapa klub ya yang berhasil tanda kutip dari secara levelnya ya. Contoh lah Brighton, Hove Albion yang selalu bisa menghasilkan pemain-pemain muda, pemain-pemain scouting yang kita nggak tahu siapa namanya, terus akhirnya bisa dijual gitu ya. Mungkin kalau sekelas Brighton, Hove Albion, tujuannya memang dia make money gitu loh ya. Kalau masalah prestasi mungkin mereka dijadikan urutan kedua apa ketiga. Terus yang terjadi juga di Bayer Leverkusen. Jadi Bayer Leverkusen juga menjalankan science football. Kalau lu buka websitenya Bayer Leverkusen tuh banyak banget tuh departemen science, departemen apa gitu. Dan terbukti berhasil gitu loh. Bisa menjadikan Bayer Leverkusen juara Bundesliga. Termasuk pelatihnya ya. Pelatihnya tuh kayak si Alonso tuh juga berdasarkan science football, berdasarkan data science. Gue rasa sih Manchester City juga ya. Karena
gue ngelihat kayak rekrutan mereka gitu, nama-namanya kan kayak ini siapa sih, Omar Mahmus gitu kan, terus si Nico Gonzalez, itu kan nama-namanya asing kan. Ya Omar Mahmus di Eintracht Frankfurt mungkin ada, tapi nggak, it's not the tiring satu lah gitu loh, it's not the very wanted semuanya gitu loh. Terus termasuk juga dulu waktu pas summer kemarin ada nama Savinho, oke lah, udah sempet di scouting dari lama ya. Jeremy Doku lah contohnya gitu. Terus ini yang ngebuat menurut gua Manchester City juga udah melakukannya dan berhasil. Kalau gue bilang pemain-pemainnya senyetel dengan skemanya si Pep Guardiola, walaupun ya belum terlihat kentara banget nih, signifikan banget nih hasilnya gitu. Nah, jadi memang Manchester United akan mengarah ke situ ya. Cuman apakah ketika membeli pemain-pemain muda ini dengan data science ini tujuannya untuk make money? Gue rasa sih enggak gitu ya. Ada mungkin make money, tapi harus diutamakan mencetak prestasi dulu nih. Kan wawancara Sir Jim Ratcliffe kan dibilang ya, kita mau cetak Mbappe baru lah ya, mungkin dengan cara data science ini. Sebenarnya gini, kalau bicara data science ya, data science departemen itu sebetulnya dari 2007 di Manchester United di zaman Sir Alex tuh udah ada. Cuman ya nggak terlalu perannya kecil lah ya, bukan nggak terlalu dengerin, ada gitu, tetap aja keputusannya kan di Sir Alex gitu ya. Sir Alex denger dari adiknya si Martin Ferguson, ada pemain bagus, coba gue tonton, coba gue lihat, gue ajak ngobrol ya, secara personal dengan orang tuanya, dengan dianya sendiri ya, yang dia contohnya kayak waktu dia mau coba rekrut Rafael Varane lah, akhirnya masuk gitu loh ya. Jadi ya secara data mungkin lo nggak cocok nih, nggak jago dribbling nih, cuman gue ubah nih mental lo nih ya, sehingga lo mau belajar dribbling gitu, atau lo mau berlari gitu, atau lo mau melatih otot lo supaya kecepatan lari lo kenceng, lebih cepat, lebih bagus gitu. Nah itu yang dari 2007 sebenarnya data science sudah ada menghasilkan data-data main sepak bola gitu. Nah di 2021 sebetulnya itu Department of Data Science itu akhirnya dibentuk oleh John Murtough waktu itu ya, sebagai ya sports director lah dia, football director atau sports director gitu, dengan headnya itu namanya Dominic Jordan. Nah si Dominic Jordan ini kemarin sekitar bulan tahun 2024 lah, itu dia udah resign, udah pindah sebenarnya. Sampai sekarang memang belum ada penggantinya, cuman pada saat masa Departemen Sains itu mulai berjalan ya, adalah nama-nama yang direkrut lah ya, kayak dari Southampton namanya Alex Key-nya, terus Mark Ademe dari Norwich, Chris Sumba, Andrew Davis itu bagian data scientist lah, dibilangnya seperti itu. Nah, jadi data scientist ini tetap berjalan dan perannya semakin besar dan kemungkinan akan diperbesar oleh Ineos ya, khususnya untuk masalah rekrutmen. Ini agak sedikit terhambat ya, penghambatannya karena si Dan Ashworth yang seharusnya ini nanti menjadi headnya departemen ini itu kan kemarin dipecat, jadinya agak mundur nih. Nah terus di Manchester United sendiri saat ini mereka itu punya platform tersendiri, software platform tersendiri namanya Trackerman, yang dipakai untuk tracking para pemain-pemain dari semua liga ya. Jadi dia memprovide atau memberikan data ya untuk kepada para tim, di mana data itu nanti dianalisa gitu ya, dianalisa, di tracking ya, setiap posisinya apa aja, terus datanya semua lengkap tuh. Ya, gue nggak ngerti apakah dia jangan-jangan ngambil juga datanya dari ini ya, dari Football Manager ya, gitu ya.
Jadi semua lengkap dengan statistiknya, terus mengidentifikasi talentnya, ya. Jadi provider itu udah langsung lihat, mungkin dicocokin ya, mau kita butuh seorang wingback left yang bisa kaki kiri, kaki kanan, bisa posisinya segala macam, keluar tuh data-datanya tuh. Nah, disitulah akhirnya keluar yang namanya Patrick Dorgu, Eden Haven, Diego Leon gitu. Nah, sekarang Ineos sendiri sudah mempekerja atau menaruh orangnya, ada namanya Gary Hemingway. Dia itu memang data science-nya Ineos sekarang dipekerjakan atau ditempatkan di Manchester United. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang, setuju gak sih gitu loh, lu Manchester United ini menjadi science football gitu ya. Ya kita nggak bisa pungkirin sih, kemajuan zaman itu memang kita harus ikutin ya. Jangan sampai Manchester United jadi dinosaurus gitu loh. Oke, yes, United identity-nya benar. Kita mengambil dari dari home ground, scouting dari segala macam dunia. Cuman lu juga harus nggak bisa mengelak bahwa ya data ini kan sekarang adalah, jangankan di olahraga ya, di segala macam aspek kan ibaratnya data itu adalah the new oil ya, minyak bumi yang baru gitu, menjadi suatu bisnis yang sangat sangat diminati lah ya. Beberapa tuh klien gua tuh selalu nanyain mengenai untuk bisnis dalam bidang data gitu. Jadi kalau dibilang setuju ya memang kita mau nggak mau harus mengikuti zaman gitu loh. Ya, tadi gue bilang kalau kita berdasarkan home ground, berdasarkan oke lah dia suka sama Manchester United, anak fans Manchester United misalnya yang kita rekrut gitu. Kita hanya melihat dari sisi nonton nih, ya scouting nonton sekali doang, 2 kali tandingan. Kan sebenarnya itu nggak begitu komplit gitu. Tapi kalau memang berdasarkan data yang memang datanya ini benar gitu loh ya. Ya bisa jadi itu bisa menjadi memberikan gambaran konkret atau memberikan gambaran keseluruhan terhadap profil pemain ini ya. Kalau masalah mental, attitude segala macam itu kan ya itu udah ketika di klub lu dibentuk. Nah, itu udah pekerjaan baru lagi tuh. Tapi kalau permasalahan segala macam atributnya, ya fisiknya, inisiatifnya dia bagus gak, berapa kali dia bisa untuk berpindah posisi, berarti kan lu bisa ngitung gitu ya. Ya inilah teknologi gitu loh. Inilah algoritma yang diciptakan manusia ya untuk mendapatkan output gitu loh. Output ya hasil pemain-pemain yang cocok dengan pemain berkelas dulu deh, pemain bakat yang berkelas dulu, yang berbakat dulu nih, pemain yang berbakat dulu, dan kemudian cocok gak dengan strateginya Amorim. Jadi menurut gue ya kita harus terima dengan kemajuan zaman seperti ini. Cuman catatan dari United Identity adalah jangan kita merekrut pemain berdasarkan data science, berdasarkan pemain muda, tapi tujuannya just only for make money gitu, hanya untuk cetak duit gitu loh. Ya udah gue beli murah, Dorgu misal 30 juta euro, nanti 2-3 tahun lalu gue pasang harga 100 juta, 150 juta gitu. Ya kalau dia udah ngasih kontribusi sih nggak apa-apa. Karena kalau yang dengan sistem make money ya cuma setahun, mumpung ada yang nawar nih gue jual, ya kayak Caicedo gitu-gitu kan, McAllister gitu. Ya klub tidak akan jalan kemana-mana karena lu akan ada pemain baru kan, penyesuaian lagi, ada pemain baru penyesuaian lagi. Cuman kalau misalnya kita merekrut berdasarkan data science, tapi kita dengan sistem yang kayak seperti zaman Sir Alex Ferguson, kayak Class of 92, ya menurut gue fine, itu bagus gitu. Kita create pemain-pemain talenta baru menjadi pemain kelas dunia ya, kayak David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, itu kan hasil dari situ kan. Ya sayangnya mereka emang home ground aja gitu loh. Cuman kalau dengan data science ini
semakin memperlengkap. Cuman itu dia gue bilang, jangan kita hanya tujuannya, atau Ineos itu tujuannya hanya untuk make money. Kalau tujuannya memang pengen membentuk atau menghasilkan pemain-pemain kelas dunia dan bisa mengangkat klub dan mencapai prestasi tertinggi, itu sih menurut gua setuju. Jadi model dengan gaya statistik dan sains ini ya kita nggak bisa hindarin ya. Kalau ada yang bilang bola berdasarkan data, ya jujur sih olahraga sebenarnya Amerika sih banyak kayak football gitu kan, American football, baseball, basket itu kan semua udah berdasarkan data gitu. Kita nggak bisa tangkis lah kemajuan itu. Ya, jangan sampai kita ketinggalan zaman gitu. Terus pertanyaannya ada lagi nih, kalau gitu bisa nggak beli pemain berdasarkan AI gitu? Ya bisa aja. Komputer kan, kita googling gitu, siapa pemain dengan ya lengkap lah, kita input datanya dengan kaki kiri terbaik, dribbling di atas 50%, successfulnya, passing rate, akurasi di atas 90%. AI langsung keluar namanya. Bisa aja gitu loh. Itu bisa. Gitu. Kemajuan teknologi itu yang nggak bisa kita hadang gitu loh. Jangan sampai kita menjadi klub yang tertinggal atau ketinggalan zaman. Ya, jadi itu aja sih. Jadi dengan adanya Patrick Dorgu, Aiden Haven, Diego Leon, dan mungkin nanti ya di summer mungkin akan banyak lagi. Jadi lu nggak jangan kaget gitu. Tiba-tiba tuh banyak pemain-pemain muda berdasarkan data science, dan pemain-pemain yang udah uzur gitu, itu anak kutip ya, itu akan tersingkirkan. Mungkin include Bruno Fernandes, Onana gitu misalnya. Ya, itulah nanti Manchester United akan menjadi science football. Tapi ingat, jangan hanya untuk make money ya. Tetap tujuannya adalah prestasi gitu lah ya. Sebagai klub prestasi, berilah kebahagiaan buat fans lo. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.